Iya. Selamat malam, Dokter Wijaya dan Selamat teman-teman semua di malam. sini. Kita kembali malam ini, Dokter Wijaya mau membagikan ya ilmu buat kita semua. Selama ini Dokter Wijaya selalu berbagi ilmu buat kita dan manfaatnya sudah banyak sekali kita rasakan. Saya sangat merasakan manfaat yang Dokter Wijaya arahkan buat kita ya, buat kami, buat saya ya. Malam ini Dokter Wijaya akan membagikan lagi ilmu buat kita. Oke, silahkan Dokter Wijaya. Ya, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Hmm. Ya. Jadi malam ini kita akan bahas mengenai radikal bebas. Mungkin kita sudah sering dengar ya tentang istilah radikal bebas, tapi persisnya apa? Nah, kita akan dalami hari ini. Jadi kita bayangkan ini backgroundnya ini banyak benda-benda yang nggak jelas bentuknya seperti apa gitu ya. Yaitu itulah kira-kira gambaran radikal bebas. Bentuknya kita nggak bisa lihat, tapi ada di mana-mana dan mengancam kesehatan kita. Ini agenda kita hanya 5 topik, jadi tidak akan sampai bergadang. Oke, kita mulai dengan apa itu radikal bebas. Jadi di sini kita lihat dulu tentang struktur atom. Ya. Atom, molekul, dan senyawa. Nah, ini atom ini kita kalau ingat pelajaran dulu SMA ya, nama-nama elemen yang ada di muka bumi, karbon, oksigen, hidrogen. Nah, jadi setiap elemen ini kita sebut sebagai suatu atom. Lalu dia biasanya tidak sendiri-sendiri begini gitu, tapi mereka punya yang namanya ikatan. Seperti hidrogen itu bisa sesama hidrogen dia saling berikatan. Lalu oksigen juga kita kenal O2 itu berarti ada 2 atom oksigen yang saling berikatan. Ya. Nah, dari molekul ini mereka bisa berikatan dengan jenis yang berbeda. Jadi misalnya hidrogen dan oksigen membentuk H2O. Ya. Nah, ini disebut sebagai senyawa. Kita jadi belajar kimia lagi nih. Saya juga ingat-ingat lagi pelajaran SMA dulu. Jadi kira-kira seperti itu. Kita berhadapan dengan senyawa ini ya. Kita minum air itu minum H2O itu istilah kimianya. Tapi di situ terdiri dari 2 unsur ya, hidrogen dan oksigen, dan masing-masing itu kita sebut sebagai atom. Nah, ini model fisikanya suatu atom ya. Jadi kalau tadi hanya digambarkan bulat, tapi kalau 3 dimensinya ini agak rumit itu modelnya. Tidak hanya lingkaran. Nah, di dalam atom itu ada yang namanya inti atom ini, nukleus itu inti atom. Nah, ini isinya proton berarti bermuatan positif, lalu ada neutron yang mengikatnya, lalu diimbangi dengan elektron yang bermuatan negatif. Jadi komplit nih, ada plus ada minusnya. Ini kalau kita ingat TCM ya kira-kira ini juga suatu gambaran yin yang gitu ya, ada plus ada minusnya. Nah, lalu di sebelah kanan ini kita lihat kalau atom ini elektronnya tuh lengkap, dia akan berada dalam kondisi yang stabil. Dia tenang karena dirinya sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat ya di sebelah bawah ini ada 1 elektron yang hilang, gitu,
maka dia berada dalam keadaan suatu radikal bebas namanya. Sini ya istilah radikal bebas ini mulai muncul. Berarti ada kekurangan elektron yang membuat dirinya tuh jadi tidak stabil, jadi gelisah. Dia baru bisa tenang kalau elektron yang hilang ini bisa didapatkan lagi. Jadi ada yang mendonorkan elektronnya ini sehingga dia lengkap lagi, jadi stabil lagi. Ya. Nah, yang mendonorkan elektron ini kita sebut sebagai antioksidan. Jadi simple sebenarnya ya kalau lihat reaksi fisika kimianya tuh hanya urusan atom yang kekurangan elektron. Karena kekurangan dia jadi liar, jadi tidak bisa tenang sampai ada elektron baru yang melengkapi dirinya. Nah, radikal bebas ini datang dari mana? Nah, ternyata dia bisa datang dari luar tubuh kita, tapi juga bisa dari dalam tubuh kita sendiri. Ya. Nah, dari luar tubuh ini kita sudah sering diingatkan tentang keberadaan polusi. Mulai dari polusi udara ya, asap knalpot, pabrik, sampai polusi yang kita sengaja masukkan ke dalam badan kita, yaitu orang-orang yang merokok, lalu juga yang suka pakai pembasmi serangga ya, karena banyak nyamuk, dia racuni nyamuknya tanpa menyadari bahwa dia juga sedang meracuni dirinya. Ya. Nah, dan ternyata bukan hanya racun yang berbahaya, yang kita sering gunakan juga ya pengharum ruangan, pengharum baju, pengharum macam-macam itu ternyata juga bisa menjadi suatu radikal bebas buat tubuh kita. Yang kedua sinar ultraviolet ya, dari matahari atau ultraviolet dari alat sterilisasi gitu ya. Ini ternyata juga bersifat radikal bebas. Lalu sinar ronsen. Makanya kita diingatkan jangan sering-sering ronsen gitu karena itu radiasi bisa membuat radikal bebas bagi sel-sel tubuh kita ya. Sering-sering ronsen malah bisa men-trigger dia jadi kanker misalnya. CT scan juga ada radiasinya tapi tidak sebanyak sinar ronsen. Nah, kalau MRI lebih sedikit lagi. Lalu bahan-bahan kimia yang kontak dengan kulit tubuh kita. Ini juga perlu dicermati. Ada satu artikel yang menyoroti betapa kita seumur hidup tuh setiap hari berhubungan dengan bahan-bahan kimia ini. Ya, tadi sudah disinggung tentang deterjen, pewarna, pengharum pakaian, gitu. Itu semua nanti kontak dengan kulit kita. Nah, belum lagi bicara kosmetik, ya, pewarna rambut, itu semua juga bisa menjadi radikal bebas. Lalu apa yang kita makan? Kita diingatkan tentang gorengan. Ya, kenapa gorengan? Karena minyak yang digunakan itu seringkali kan dipakai berulang kali ya sampai hitam juga masih dipakai. Nah, itu makin hitam makin tinggi radikal bebasnya itu. Lalu belakangan sangat disarankan tuh hindari semua makanan yang diproses di pabrik gitu ya, istilahnya ultra processed food. Gitu. Nah, ini merepotkan nih di zaman sekarang karena snack-snack itu rasanya enak gitu. Kalau kita sedang nonton TV didampingi snack tuh lupa itu masuk berapa banyak ya. Padahal itu termasuk ultra processed food yang mengandung banyak bahan kimia yang bisa menjadi radikal bebas. Nah, dari dalam tubuh juga kita menghasilkan radikal bebas. Ini bisa menjadi produk sampingan dari metabolisme alamiah tubuh kita. Ya, jadi kalau ibarat bahan bakar tuh ada buangannya. Buangannya ini bisa menjadi radikal bebas. Lalu sistem imun kita juga mengeluarkan radikal bebas pada waktu dia bertempur dengan virus, dengan bakteri, ya. Atau saat dia mau menghancurkan sel tubuhnya yang error ya, yang sudah rusak, sel-sel kanker yang
benih-benih kanker itu juga mengeluarkan radikal bebas sebagai cara untuk menghancurkan musuh, ya. Nah, di sini akan terjadi suatu proses peradangan. Ini ibarat medan pertempuran, itu muncullah kerusakan-kerusakan akibat peperangan itu. Ya, nah, itu salah satu dari radikal bebas yang dikeluarkan tubuh kita. Bahkan olahraga, kalau olahraganya tuh terlalu ekstrim, itu dikeluarkan juga banyak radikal bebas. Jadi hati-hati buat mereka yang olahraganya berat nih, jangan sampai juga maksudnya menyehatkan tubuh, tapi produksi radikal bebasnya itu juga banyak sehingga justru bikin sakit, ya. Jadi kita selalu ingat tentang hukum keseimbangan itu. Nah, ini gambarannya tentang radikal bebas ya, dari ultraviolet matahari gitu. Dia menghasilkan, nah ini namanya gugus hidroksil ya, OH yang bersifat radikal. Lalu ini yang dari badan tubuh kita ya, metabolisme, salah satunya mitokondria itu juga mengeluarkan radikal bebas. Ini yang dari luar tadi asapnya, asap knalpot, asap rokok, asap obat nyamuk bakar, gitu. Itu semua bikin radikal bebas. Nah, ini yang model sistem pertahanan tubuh, sistem imun kita ya, waktu dia bertempur, dia pakai perang kimia, gitu. Dia mengeluarkan radikal bebas untuk menghancurkan musuhnya. Tapi tentu yang ada dalam tubuh bukan hanya musuh, jadi sel-sel yang di dekatnya juga kena efek samping dari radikal bebas ini. Nah, ini ultraviolet yang bukan dari matahari, ya. Misalnya dari alat-alat yang sterilisator tadi. Ya. Di ruangan yang sedang disterilkan dengan ultraviolet itu, orang nggak boleh masuk, gitu, karena banyak radikal bebasnya. Ya. Ini tadi alat-alat radiologi ya, sinar ronsen, CT scan, ini menghasilkan radiasi yang juga bersifat radikal bebas. Nah, sekarang kita lihat apa sih sifatnya radikal bebas itu sampai dia merusak. Ini salah satu yang dikenal sebagai superoksida. Ini radikal bebas yang paling kuat gitu ya. Dia karena kekurangan elektron tadi dia menjadi tidak stabil. Karena tidak stabil, dia akan mengambil elektron dari sekitarnya ya. Yang mana dia bisa ambil tuh dia rampas saja gitu ya. Ini kemarin saya cari-cari bahan tuh di AI itu ya, artificial intelligence, keluar ilustrasinya. Lucu juga mereka bisa kasih ilustrasi. Ini katanya ibarat jomblo yang nggak punya pasangan gitu ya, jomblo galau. Jadi siapa saja yang ada di dekatnya tuh dia akan samperin untuk dijadikan pasangannya. Ya, ini ilustrasi yang cukup simpel nih buat orang-orang. Ya. Nah, itulah sifat radikal bebas. Kalau dia tidak punya pasangan, dia akan ambil pasangan dari orang lain. Ya. Nah, ini elektron dari molekul lain tuh dia curi. Ya. Nah, molekul dari sekelilingnya yang diambil elektronnya sekarang juga jadi tidak stabil. Jadilah ini rangkaian ya, reaksi berantai itu ambil mengambil elektron karena kondisi kekurangan. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan, makin banyak radikal bebas, makin banyak rebutan elektron, itu reaksi berantainya jadi makin kemana-mana. Nah, kalau satu sel yang molekulnya tuh kekurangan elektron, dia juga akan terganggu fungsinya, gitu. Bukan sekedar statusnya jadi jomblo gitu, tapi fungsinya juga jadi terganggu. Kalau dia di sel imun misalnya, fungsi imunitasnya bisa terganggu. Entah dia menjadi melemah atau dia menjadi error. Nah, error itu misalnya pada alergi, pada autoimun gitu ya. Nah, itu
penyebabnya sama-sama akibat radikal bebas. Nah, sekarang kita lihat dampaknya. Itu tadi kondisi kejadian radikal bebas, lalu dampaknya pada tubuh kita seperti apa. Gitu. Ini ilustrasi apa yang terjadi kalau dibombardir oleh radikal bebas ya. Tomat yang seger ini mulai berubah warnanya, mulai menjadi lembek ya, sampai menjadi rusak ya. Apel juga gitu. Kalau kita potong apel, dibiarkan tuh dalam berapa jam langsung warnanya sudah jadi coklat. Itu karena teroksidasi udara luar. Di oksigen mengoksidasi itu juga bisa merusak. Kita selama ini kan tahunya oksigen tuh bagus, kita butuh oksigen. Tapi ternyata oksigen juga bisa menjadi suatu radikal bebas. Nah, sel yang normal juga kalau diserang oleh banyak radikal bebas, dia akan berubah ya, menjadi kisut, menjadi tidak berfungsi. Mending kalau dia langsung mati gitu ya. Repotnya kalau DNA-nya kena. DNA-nya kena, selnya nggak mati, malah dia jadi bermutasi. Di situ mulainya kanker. Di kanker salah satu penyebabnya karena radikal bebas juga. Ya, jadi di sini di list, di daftar dampak yang dikaitkan dengan radikal bebas ini. Kanker, ya, penglihatannya sampai buta misalnya. Jadi orang kalau lihat sinar matahari itu kan bisa rusak matanya. Lalu sakit jantung, rematik, misalnya, radang sendi. Ini semua dikaitkan dengan radikal bebas. Nah, itulah sebabnya walaupun kedokteran maju terus, penyakit juga maju juga, gitu. Bertambah banyak, bahkan penyakit-penyakit baru bermunculan itu karena lingkungan kita tuh makin hancur, makin rusak. Radikal bebasnya makin banyak. Nah, ini salah satu fast aging, ya. Jadi cepat menua orangnya. Nah, ini yang paling kelihatan. Kalau tadi kulit tomat tuh menjadi kisut, nah ini manusia juga sama. Kulitnya menjadi kisut, kolagen semuanya rusak, mulailah kerut-kerut bermunculan. Nah, orang kalau bicara jaga kesehatan, biasanya kurang diperhatikan karena nggak kelihatan yang di dalam itu. Ya. Tapi kalau dia berkaca, bercermin, lihat kerutan mulai muncul, dia udah lebih takut gitu. Ya. Lebih takut daripada jantungnya, pembuluh darahnya mulai menyempit. Ya. Ancaman stroke tuh di depan mata tuh dia nggak takut gitu. Tapi kalau kulit muka mulai berkerut, dia jauh lebih takut. Sekarang kita lihat penyakitnya. Tadi kita sudah singgung kondisi penyakit. Ini secara khusus lagi ya, dari radikal bebas ini termasuk reaksi terhadap oksigen yang menjadi radikal ini ya, oksidatif stres ini, itu bisa menyerang organ ginjal secara langsung. Ya. Jadi bukan karena aliran darahnya, pembuluh darah menyempit, ginjalnya jadi sakit. Tapi ginjalnya sendiri juga bisa jadi rusak. Ya, inilah macam-macam penyakit ginjal dikaitkan dengan keberadaan radikal bebas yang terlalu banyak. Lalu di otak, sekarang Alzheimer ini makin banyak. Orang sudah senang usia harapan hidup tuh makin panjang. Tapi buat apa juga usia makin panjang kalau dia pikun gitu kan? Itu malah menjadi beban buat keluarganya. Inilah hal-hal yang kita mesti perhitungkan. Jadi saya suka ingatkan kalau orang ulang tahun, kita hanya doakan panjang umurnya, itu belum lengkap doanya. Gimana kalau panjang umur tapi Alzheimer? Kan nggak enak. Ya. Jadi mesti lengkapnya panjang umur,
sehat sejahtera dan bahagia gitu ya. Lalu paru-paru juga. Paru-paru kalau ada polusi itu asma lebih sering kambuh. Ya. Jadi orang yang punya asma, anak-anaknya asma, sebaiknya jangan tinggal di kota-kota besar itu karena polusinya tuh sudah parah sekali. Yang masih tinggal di Jakarta itu jangan lupa Jakarta pernah dikasih label kota yang tidak layak huni gitu ya. Ya, kalau mau ikut pindah ke IKN ya silakan. Oke, lalu ini sistem imun ya, ini autoimun ini makin lama makin banyak. Sampai sekarang dokter juga begitu ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh tuh langsung disuruh periksa panel autoimun. Ya. Nah, ini dampak akibat kemajuan kemajuan pemeriksaan lab, tapi juga kemajuan di dalam bermunculannya penyakit-penyakit baru. Ya. Kalau pembuluh darah, dia akan membuat kerusakan, penyempitan, kekakuan, sehingga terjadilah hipertensi, lalu penyumbatan pembuluh darah. Ya. Nah, ini semua nanti merupakan faktor resiko terjadinya stroke, serangan jantung, gitu ya. Jadi ini secara tidak langsung juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Lalu tadi kulit kita sudah lihat tuh orang yang cepat tua ya. Lalu luka bakar karena kena sinar matahari ya. Nah, ini sering terjadi orang yang sedang liburan ya, lupa main di laut, main di pantai, pulang-pulang besokannya kulitnya sudah terbakar. Nah, ini mungkin bisa pulih gitu ya, berapa hari mengelupas dia pulih lagi. Tapi jangan lupa dia sudah terkena radikal bebas. Hati-hati kalau kulitnya banyak tai lalat misalnya ya. Jadi dari tai lalat itu kan berpotensi nanti bisa jadi kanker kulit. Orang-orang yang dengan banyak tai lalat harus hindari uh, berjemur matahari yang ekstrim seperti tadi. Mata juga orang muncul katarak tuh dikaitkan dengan terlalu banyak exposure terhadap sinar dari luar yang bersifat radikal bebas. Sekarang kan disoroti blue light itu ya dari gadget tuh, dari laptop tuh mengeluarkan sinar biru yang bisa merusak komponen di dalam mata. Nah, terus bagaimana solusinya kalau kita sudah tahu begitu banyak ancaman dari radikal bebas? Terus solusinya bagaimana? Ya, karena tanpa solusi kita hanya menambah teror baru buat kehidupan kita. Kita hanya menambah stres baru karena banyaknya ancaman dari luar sana. Tuhan sudah berikan solusi secara alamiah tuh lewat makanan. Ya. Yang dibilang makanan 5 warna. Gitu ya. Ada ungu, merah, ungunya juga macam-macam, ungu muda, ungu tua, hijau, kuning. Ini tiap warna ini mewakili satu jenis antioksidan. Gitu ya. Jadi kalau dibilang makanlah sayur, buah, 5 warna setiap hari. Itu supaya antioksidannya saling melengkapi satu sama lain. Ini yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi kalau kita tidak konsumsi, kan jangan salahkan Tuhan. Gitu ya. Anak-anak sekarang bukan hanya nggak suka sayur. Kalau pada zaman saya dulu tuh makan sayur itu harus perang dulu gitu sama orang tuanya. Tapi anak sekarang makan buah pun dia bisa tidak suka. Nah, ini celaka sekali. Kalau sayur tidak suka, buah tidak suka, bagaimana dia punya uh, antioksidan tercukupi dari makanan? Ya. Ini kita mau kenal macam-macam antioksidan yang bekerja dalam tubuh kita. Ya. Nah, dari makanan tadi ini namanya antioksidan dari dietary, dari makanan. Nah, lalu secara
medis kalau tidak mencukupi vitamin mineralnya, mereka bikinlah tablet-tablet yang mengandung vitamin dan mineral ini. Kita kenal vitamin mineral misalnya. Nah, di situ diupayakan melengkapi apa yang dibutuhkan oleh tubuh lewat tablet tadi. Ya, tapi kita juga diingatkan, walaupun itu melengkapi, itu bikinan pabrik, gitu ya, tidak sama persis dengan bikinan Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan merasa saya sudah aman, saya sudah cukup makan vitamin mineralnya. Ya. Pasti ada yang kurang kalau itu bikinan pabrik. Karotenoid ini aslinya kan ada di wortel. Ya. Jadi kalau dia tidak makan wortel kan tidak tercukupi. Sayur-sayur, buah-buahan lain itu juga mengandung flavonoid ini. Lalu makanan yang punya khasiat pengobatan tuh umumnya tuh mengandung polifenol. Ya. Nah ini semua bekerja sebagai antioksidan dari makanan. Nah, ini yang endogen ini yang di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita juga menghasilkan antioksidan. Ya. Jadi Tuhan melengkapi kita perlindungan dari luar maupun dari dalam. Supaya kita sanggup untuk menetralisir semua radikal bebas itu. Yang dari dalam dibagi dua kelompok. Kelompok enzimatik, artinya dia kerjanya nanti di metabolisme pencernaan makanan. Ya. Setelah makanan yang masuk ke perut ini diserap ke dalam darah dan masuk ke jaringan, masuk ke dalam sel, itu tugasnya enzim-enzim ini yang bekerja. Nah, tadi dikatakan setiap proses metabolisme ada sampahnya yang bersifat radikal bebas. Nah, sampah radikal bebas itu pekerjaan yang enzimatik ini tugasnya. Ya. Nah, di sini saya lingkari yang namanya superoxide dismutase. Nah, ini nanti kita akan sering dengar dengan singkatan SOD. Ya. SOD kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, ini dia SOD. Jadi satu-satunya di kotak ini yang kita bisa tambahkan dari luar. Kalau produksi dalam tubuh kita kurang. Nah, di kelompok yang paling kiri ini, kelompok yang bukan enzim, gitu ya. Tapi dia dibutuhkan untuk perlindungan sel. Koenzim Q10, kita mungkin pernah dengar ya, CoQ10 ini terkenal sebagai antioksidan yang cukup spesifik tuh melindungi sistem jantung. Ya, jantung pembuluh darah itu butuh CoQ10 ini. Nah, tubuh kita menghasilkan CoQ10. Tapi kalau kita ada yang salah dalam konsumsi kita, produksi CoQ10 ini bisa menurun gitu ya. Nah, salah satu yang mereka temukan obat penurun kolesterol itu menekan produksi CoQ10. Nah, ini celakanya nih kita di dalam dunia medis ini. Orang kolesterol tinggi dikasih obat anti kolesterol. Kolesterolnya turun dengan tujuan kalau kolesterol turun, jantungnya jadi lebih terlindungi dari serangan jantung, gitu ya. Tapi obat penurun kolesterol itu menekan CoQ10 yang berfungsi sebagai pelindung jantung, gitu. Nah, ini kan jadi dilema. Di satu sisi kolesterolnya turun, tapi di sisi lain pelindung jantungnya juga menurun. Jadi kita menambahkan suatu bahaya baru kalau kita konsumsi bahan-bahan yang bersifat obat. Ya. Kita belum tahu secara persis, secara lengkap efek sampingnya apa saja. Kadang-kadang efek samping itu baru muncul bertahun-tahun kemudian. Gitu. Lalu bahan-bahan lain seperti melatonin, nih, hormon tidur, nah, ini juga ternyata punya efek antioksidan. Jadi kalau orang yang suka bergadang, tidurnya sedikit, melatoninnya ini dikeluarkannya hanya sedikit, dia jadi lebih cepat tua. Itu sudah terbukti.
Ya, orang yang kurang tidur cepat tua karena antioksidan yang dari melatonin ini minim, ya. Nah, lalu bahan-bahan lain, nah ini yang mungkin kita kaget juga gitu ya. Nah, kok asam urat muncul sebagai antioksidan gitu? Padahal selama ini asam urat kan dimusuhin gitu ya, harus ditekan kalau nggak nanti jadi batu ginjal gitu. Ternyata asam urat Tuhan juga bikin tuh punya kemampuan sebagai antioksidan. Nah, cuma di sini kita belajar bahwa suatu bahan yang bersifat melindungi itu kalau dia berlebihan juga bisa bersifat merusak. Ya, jadi asam urat kalau terlalu tinggi dia bikin penyakit lain lagi, ya, pirai sendi, batu ginjal. Gitu. Nah, sinilah kita kembali pada prinsip keseimbangan tadi. Tubuh kita membutuhkan bahan-bahan itu dalam jumlah yang sudah tertentu. Kurang bikin masalah, lebih juga bisa bikin masalah. Ya, kita harus kembali pada prinsip biarlah tubuh kita itu mengatur secara otomatis kondisi yang paling ideal buat diri dia. Nah, hari ini kita akan belajar kenal tentang satu antioksidan yang namanya alpha hop ya, yang isinya hidrogen, molekul hidrogen, dan juga nanti satu lagi namanya PQQ. Hidrogen ini keistimewaan yang utama itu adalah dia molekulnya yang paling kecil dari semua antioksidan. Lihat perbandingan dengan kolagen tuh besarnya bukan main gitu ya. Hidrogen tuh sangat-sangat kecil. Dengan vitamin C aja dia masih jauh lebih kecil. Bahkan dibandingkan dengan sel tubuh kita, ya, sel tubuh kita ini ukurannya tuh uh, seper 2,5 juta. Gitu. Jadi sangat kecil. Karena sangat kecil ini dia bisa masuk ke dalam sel, bahkan bisa masuk ke dalam inti sel. Gitu, ya. Jadi di sini sudah kelihatan sekali keunggulan dari hidrogen ini. Nah, dia dapat mencapai semua bagian tubuh kita. Kalau bisa masuk sel aja udah pasti bisa masuk ke semua jaringan, ke semua organ. Ini bahkan lebih lagi masuk sampai ke inti sel, ke mitokondria, itu nanti semua dia bisa masuk. Lalu lawan dia yang paling dekat, radikal bebas yang paling dekat yang dia akan netralisir itu dikatakan gugus hidroksil ini. Jadi semua kimia, rumus kimia yang ada OH-nya lalu menjadi radikal, ini tangan pertama yang menetralisir adalah hidrogen. Jadi di sini kelihatan nih OH yang radikal yang kekurangan elektron ini akan mengambil hidrogen yang beredar sehingga dia menjadi stabil lagi. Ya. Di O di H-nya ditambahkan, jadilah dia H2O. H2O tadi kita ingat ya rumus kimia dari air. Ya. Jadi bahan yang radikal bebas ini begitu dinetralisir, dia menjadi stabil dan produk buangannya berupa air gitu ya. Jadi produk buangan yang tidak ada bahayanya karena air juga kita butuhkan dalam tubuh kita. Jadi ini berbeda dengan tadi kita lihat tuh kalau kita makan obat gitu ya, obatnya melindungi di satu sisi, tapi di sisi lain dia bisa menimbulkan masalah baru. Tapi di sini kita lihat hasil netralisirnya itu masih bisa dipergunakan oleh tubuh kita untuk keperluan lainnya. Ya.
bagaimana kita bisa kekurangan hidrogen? Nah, di sini digambarkan gaya hidup. Makanan dan gaya hidup kita tuh bisa menekan produksi hidrogen alamiah yang ada di tubuh kita. Di sini para peneliti membedakan pola diet Mediterranean dengan pola diet yang umumnya ada di barat. Mediterranean tuh banyak makan yang alamiah ya, daging dia juga makan, tapi sayurannya juga banyak dan minyak yang digunakan tuh seperti minyak zaitun gitu ya. Ini ternyata menyehatkan. Dia bisa meningkatkan produksi hidrogen di dalam tubuh kita. Makanan sehat. Ya. Tapi orang barat yang lebih akrab dengan fast food, hamburger, ya, kentang goreng, gitu, roti. Nah, ini ternyata menekan produksi hidrogen di dalam tubuh kita. Pada sisi kiri, kalau hidrogen banyak, sinyal antar sel jaringan tubuh kita itu kenceng gitu sinyalnya. Ya, ibaratnya kita kalau sekarang bikin Zoom ini, kalau sinyalnya kencang tuh semua lancar gitu. Mau download video itu juga lancar-lancar aja. Gitu. Tapi kalau sinyalnya lemah, itu kan suaranya putus-putus, videonya, gambarnya juga hilang-hilang gitu. Nah, itu contoh tubuh kita juga membutuhkan sinyal yang kuat. Ya. Jadi hidrogen ini salah satu peranan dalam sinyal antar sel ini. Selain dia antioksidannya, dan sebagai antioksidan otomatis dia punya sifat menekan peradangan. Dan kalau dia punya daya menekan peradangan, dia punya kemampuan melindungi sel. Gitu ya. Jadi ini satu paket. Nah, kalau yang diet ala barat, ini semua menurun, sinyalnya menurun. Gitu. Jadi di otak kita misalnya sudah kasih sinyal, saya butuh obat pengurang nyeri misalnya ya. Tapi reseptor di sana yang memproduksi bahan pengurang nyerinya tuh tidak sensitif, tidak peka gitu. Jadi kekurangan lah bahan yang mestinya dikeluarkan dengan cepat. Nah, sekarang ada istilah insulin resisten gitu ya. Karena reseptornya tidak peka terhadap sinyal yang dikeluarkan oleh insulin. Nah, itu termasuk di dalam penurunan kekuatan sinyal sel-sel ini. Ya. Jadi paketnya sinyalnya lemah, daya antioksidannya kurang, radangnya tidak bisa ditekan, sel tidak terlindungi. Ya. Lalu di sini sistem tubuh kita tuh dalam homeostasis ya. Nanti kita bahas istilah-istilah ini. Nah, di sini dia mendukung, tapi kalau dietnya jelek, dia melemahkan. Nah, dampaknya ini ke organ-organ nanti. Mulai dari sel lemak. Jadi kalau dietnya tidak bagus, dietnya bagus, orangnya tuh tidak menjadi gemuk gitu ya, sel lemaknya tidak banyak. Tapi kalau dietnya nggak benar, ya, diet ala barat ini, dia dengan cepat tuh berubah menjadi sel lemak. Gitu ya. Jadi kelihatan orangnya tuh gemuk tapi gemuk lemak. Lalu fungsi liver, fungsi usus, otot, dan tadi pankreas ya, ini juga akan terganggu. Bentar ya. Kita mau dalami istilah-istilah yang tadi ya. Homeostasis. Homeostasis itu suatu sistem tubuh kita tuh untuk menjaga keseimbangan yang diperlukan oleh seluruh sistem tubuh. Ya. Kondisi seimbang ini menjadi prasyarat kita bisa bertahan hidup dan semua
fungsi organ tuh berjalan dengan semestinya. Nah, ini kalau yang belajar TCM ini kita ingat tuh keseimbangan yin yang, keseimbangan 5 elemen organ. Nah, itu dalam bahasa medisnya adalah homeostasis. Homeostasis ini setiap organ punya fungsi untuk menjaga keseimbangan. Ini hanya salah satu contoh organ liver. Ya. Di organ liver ini berperanan menjaga keseimbangan nih, misalnya dalam hal gula. Gitu ya. Kalau gula beredar tuh berlebihan, dia akan segera mengubahnya menjadi gula simpanan glikogen di dalam liver. Nah, nanti kalau orangnya kekurangan makan misalnya, liver akan membongkar glikogen yang ada di livernya untuk menjadi gula diperlukan oleh seluruh tubuh gitu ya. Nah, itulah model homeostasis yang dikerjakan oleh liver. Nah, begitu juga dengan cairan empedu yang diproduksi oleh liver ini. Nah, dia membantu pencernaan lemak di usus kita. Lalu liver juga melakukan tugas detox. Ya. Nah, ini semua homeostasis oleh organ. Nah, di sini hepatohomeostasis. Lalu ada istilah lagi hormesis. Ya. Nah, ini merupakan respon oleh sel kita kalau mendapatkan suatu stres. Dia akan berespon untuk melindungi dirinya. Stres dalam tingkatan yang kecil, gitu ya. Kalau stresnya terlalu kuat, terlalu lama, ya dia nggak bisa tahan, dia malah jadi rusak, jadi mati, gitu ya. Tapi kalau stresnya itu ringan dan dalam waktu singkat, justru bisa membuat tubuh menjadi lebih kuat. Misalnya orang berolahraga, ya. Waktu dia olahraga dia kekurangan suplai oksigen, kekurangan suplai makanan karena dipakai untuk aktivitas ototnya, jantungnya, ya. Tapi olahraga punya manfaatnya buat seluruh tubuh, ya. Tapi kalau dia olahraganya terlalu berat, itu menjadi stres yang terlalu buat bagi tubuh, dia jadi sakit, gitu ya. Nah, juga yang belakangan ini sedang populer nih, intermittent fasting. Nah, ternyata kondisi stres buatan karena orangnya nggak makan, dibikin kelaparan dalam satu hari, dibikin jam-jam lapar gitu. Ternyata buat tubuh itu berefek melindungi. Ya, nah itulah yang disebut hormesis. Ingat ya, dalam batas tertentu. Kalau dia berlebihan, jadi penyakit. Nah, ini terkait hormesis ini ada istilah mitohormetik atau mitohormesis ini ya. Nah, ini hormesis yang dilakukan oleh mitokondria. Jadi mitokondria tuh mengeluarkan dengan sengaja ini ya, mitokondria tuh mengeluarkan radikal bebas juga yang disebut ROS ini, reaktif oksigen species, dalam jumlah kecil. Tujuannya dia akan menimbulkan reaksi berantai yang hasil akhirnya tuh melindungi sel dari kerusakan. Ya. Ini suatu stresor yang sengaja dikeluarkan mitokondria dengan tujuan melindungi selnya. Aneh ya, dia ibaratnya mengeluarkan racun tapi supaya tubuhnya tuh malah jadi sehat. Mungkin kita teringat tuh model kita imunisasi. Ya. Kalau kita imunisasi kan kita memasukkan virus dalam jumlah kecil, ya virus yang sudah dilemahkan, tapi tujuan akhirnya supaya badan kita tuh membentuk antibodi melindungi seluruh tubuh. Nah, kira-kira seperti itu ya pekerjaan hormesis ini. Nah, dari usus kita mengenal istilah mikrobiom. Di komunitas bakteri, virus atau jamur yang ada
di usus secara normal setiap hari ada di situ gitu, yang punya fungsi fisiologis ya. Jadi dia bekerja sama dengan tubuh kita. Bayi yang baru lahir aja tidak lama tuh dia sudah mulai memiliki mikrobiom ya. Khususnya sudah mulai dihuni oleh bakteri, virus, jamur yang ada di udara yang dia hirup atau makanan yang dia minum dari ASI ya. Di sini semua berada ya untuk perlindungan tubuh kita. Nah, di sini hidrogen akan membantu proses-proses ini semua. Misalnya mikrobiom. Dengan keberadaan hidrogen, pada waktu mikrobiom ini mencerna makanan, tuh, kan akan dihasilkan juga macam-macam polutannya ya, macam-macam buangan toksinnya. Nah, ini akan dinetralisir kalau kita memiliki kecukupan hidrogen. Lalu kalau dia sampai ke mitokondria, dia akan menjaga ini mitohormetik ini. Jadi kalau satu waktu si mitokondria ini mengeluarkan radikal bebasnya berlebihan, H2 ini sudah standby untuk menetralisir yang berlebihan tadi. Jadi hidrogen melindungi sel kalau mitokondria itu mengeluarkan radikal bebas berlebihan. Nah, terhadap liver ya, hepatohomeostasis ini sama, hidrogen juga standby di sana supaya sel liver itu bisa melakukan tugasnya tanpa terbebani oleh toksin-toksin yang berlebihan ya, karena kan tugas liver tuh menetralisir racun. Kalau racunnya kebanyakan kan livernya justru rusak duluan ya. Sini hidrogen melindungi liver supaya dia bisa bertugas membongkar racun dengan aman. Kan kita mau lihat risetnya seperti apa sih. Ya. Nah, ini saya ambil dari bahan yang ada di Gallery tentang riset AlphaHope ini. Ya. Ini kita lihat baru Agustus 2024 ini mereka baru masukkan ke dalam suatu jurnal nutrisi, kesehatan, dan penuaan. Ya. Ini dibaca oleh para dokter. Bagaimana penelitian mereka dalam 6 minggu diberikan AlphaHope. Ya. Ya, di sini penelitian kan tidak sebut merek, jadi dia sebut isinya. Isinya dihidrogen, jadi H2 ya, molekul H2, dan PQQ. 6 minggu subjek penelitian itu diberi konsumsi ya. Di sini ada 2 kali sehari selama 6 minggu. Subjeknya itu orang-orang tua. Rata-rata umurnya hampir 72 tahun. Rata-rata ya. Plus minus 3,8. Jadi ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Lalu dibagi 2. Double blind itu berarti si klien tidak tahu dia makan apa. Peneliti yang memberikan produk itu juga tidak tahu yang mana diberikan bahan aktif, mana yang diberikan placebo. Ya, ini untuk menghindari efek subjektif, gitu ya. Jadi orang kalau tahu, oh ini saya makan obat berkhasiat misalnya, ya mungkin karena percaya itu efek tubuhnya jadi berubah. Ya. Nah di sini double blind, dua-duanya nggak tahu. Setelah akhir penelitian baru dikasih tahu yang grup A dapat bahan aktif, yang grup B dapat bahan bohongan, bisa placebo. Ya. Nah, setelah 6 minggu diukurlah bahan-bahan di darahnya ya. Di sini bahan kimia yang punya kemampuan tuh mengaktifkan pertumbuhan sel-sel saraf dan otak gitu ya. Didapatkan peningkatan yang
cukup signifikan. Ini P ini nilai signifikan. Makin kecil, ini angkanya makin kecil, dia makin meyakinkan perbedaannya ini benar-benar mantap gitu ya, bukan kebetulan. Terus di sini kelihatan angkanya meningkat. Kadar ini secara medis itu diketahui dia mampu untuk menumbuhkan neuron-neuron baru ya, dan juga membuat neuron-neuron itu berubah menjadi fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Dan juga sinyal neuron yang satu dengan sinyal yang lain tuh juga lebih tinggi koneksinya yang disebut sinaps ini. Kalau kita belajar hal yang baru, itu kita sedang menumbuhkan sinaps supaya dia berkoneksi dengan neuron yang lain. Nah, itu membutuhkan BDNF yang tinggi. Kalau orang kadar BDNF-nya tinggi, dia belajar apa saja tuh cepat gitu. Nangkepnya cepat, memorinya juga tahan lama. Ya. Nah, lalu dites sebelum dan sesudah penelitian tuh dites tentang tingginya Alzheimer. Ya, ini kan mulai pikun-pikun gitu ya. Kalau angkanya makin jelek, berarti pikunnya tuh makin parah. Nah, di sini terjadi peningkatan, khususnya di bidang orientasi. Ya, misalnya orientasi ruangan tuh mereka disuruh bikin gambar kubus misalnya. Kalau yang orang masih oke, gampang aja bikin kubus 3 dimensi itu. Ya. Tapi kalau orang sudah mulai terganggu, itu nggak bisa dia gambar kubus itu. Nah, ini terjadi peningkatan. Lalu diperiksa juga oksigenasi di otak. Ini juga peningkatan. Ini signifikan sekali. Ini 0,005 ya. Makin kecil dia makin signifikan. Nah, itulah hasil penelitian yang terbaru. Kelebihan dari AlphaHop ini, dia pakai teknologi yang namanya micro nano bubble. Tujuannya adalah supaya bisa menahan hidrogen yang dibentuknya itu dalam keadaan stabil gitu ya. Minimal 4 jam tuh dia bisa stabil. Kita lihat bedanya ya. Hidrogen ini sebenarnya bukan barang baru. Kita lihat ya penelitian dari tahun 1500-an tuh mereka sudah mulai mengenal keberadaan hidrogen. Lalu efek terhadap kesehatan tuh baru tahun 1975 ke belakang ini. Nah, ini yang saya cetak tebal aja diperhatikan ya. Tadi sinyal sel tuh jadi lebih kuat. Lalu menekan peradangan. Nah, ini yang bagusnya penelitiannya perlindungan terhadap otak pada keadaan perdarahan. Ya. Nah, umumnya bahan-bahan yang lain kita tidak berani berikan pada saat perdarahan. Ya. Karena mungkin dia bikin darah jadi lebih lancar. Padahal orang dalam keadaan perdarahan tuh nggak boleh dibikin darahnya jadi lancar. Nanti darahnya tambah banyak. Ya. Tapi hidrogen ini aman gitu. Bahkan dia melindungi pada perdarahan subarachnoid. Lalu sampai pada ekspresi gen juga. Mereka temukan bisa dipengaruhi oleh keberadaan hidrogen ini. Lalu tahun 2018 ini ditemukan efeknya terhadap sistem emosi kita ya, mood, kecemasan, gangguan saraf otonom tuh yang kita kenal tuh sebagai penyakit psikosomatik ya. Orang yang stres tuh perutnya jadi gampang mules, gampang sakit, gampang mencret gitu ya. Itu karena problem di keseimbangan kimia di otaknya. Dan sudah ratusan penelitiannya dari sekian tahun ini, sudah ratusan penelitian tentang hidrogen ini.
Nah, buat kita itu artinya ini bukan barang baru, ini produk yang aman dan efektif. Nah, ini dia model AlphaHop ini. Ya. Di kotaknya tuh ada label khasiat utama dia. Nah, di sini sebagai AMPK aktivator, dia tuh punya khasiat tuh di keseimbangan energi. Jadi kita tuh pemakaian energi kita tuh harus diatur efisien, ya. Jangan boros energi. Kalau orang boros energi, dia belum sampai sore tuh udah keburu kecapean, ya. Padahal sarapannya sama, makan siangnya sama, gitu. Tapi kenapa dia cepat capek? Nah, itu karena efisiensi penggunaan energinya nggak beres, ya. Homeostasisnya tidak baik. Ini secara fisiologi itu suplai makanan dan kebutuhan energi itu dijaga. Pada orang dengan sindrom metabolik misalnya, dia cepat menjadi gemuk. Nah, mungkin kita sering nih dalam ngobrol, ya kok makan sedikit aja udah gemuk gitu. Si B makannya banyak nggak gemuk misalnya. Nah, ini karena jalur pengaturan efisiensi makanan dan energinya ada yang nggak benar, ya, sehingga ditimbun semua makanan yang masuk tuh ditimbun, orangnya jadi gemuk. Sebaliknya pada pasien kanker, dia boros energi walaupun dia makan dalam jumlah yang sama, dia makin kurus. Nah, jadi di sini penting sekali AlphaHop tuh membantu jalur efisiensi nutrisi dan pemakaian energi dalam keadaan yang optimal. Lalu ada yang disebut Hope molekul ini. Ya, ini rumus kimianya ini, PGC1 alfa ini. Dia juga mengatur energi di tingkat sel ini. Khususnya tuh metabolisme sel lemak tadi. Dan juga bersama dengan PQQ, dia mengatur mitokondria. Mitokondria bukan hanya fungsinya dijaga baik, tapi dia juga bisa membuat mitokondrianya tuh lebih banyak. Ya. Sehingga menghasilkan energi juga jadi lebih banyak lagi. Lalu faktor yang terkait dengan antioksidan alami di dalam tubuh kita, ya, ditingkatkan supaya daya proteksi sel juga lebih tinggi. Dan yang keempat ini, exercise mimetic ini berarti dia bisa menghasilkan efek yang positif seperti orang berolahraga. Dan kalau orang itu sudah berolahraga, efeknya menjadi double gitu. Jadi dia menguatkan efek orang berolahraga tuh. Jadi pembakaran lemaknya, penggunaan energinya ke otot, itu semua tuh bisa ditingkatkan. Kemarin ada pertanyaan, apa nanti nggak kebanyakan kita makan hidrogen? Itu kan semua yang kebanyakan tuh kan juga tidak baik, ya. Nah, di sini ada gambaran kalau minum hidrogen, air hidrogen yang tinggi itu ya, itu efek antioksidannya tuh sama seperti makan apel dalam jumlah ratusan. Jadi nggak mungkin kan kita akan melebihi jumlah ini. Ini perbandingan produk hidrogen yang sekarang ada di pasaran ya. Pertama tuh minuman yang dimasukkan gas hidrogen ke dalamnya. Jadi sistemnya kompresi udara, gasnya dimasukkan. Nah, cara ini sangat tidak stabil, ya. Gasnya ini dengan cepat akan menguap. Jadi begitu dia dibuka, itu sudah kedengaran bunyi gas keluar, nah itu hidrogennya sudah mulai bocor. Yang kedua, botol ya, botol yang dikasih listrik terjadi proses elektrolisis, dia menghasilkan hidrogen juga. Nah, di sini kelarutannya juga kalah tinggi ya dibanding yang AlphaHop ini. Lalu
proses dialisis sendiri nanti karena melibatkan metal-metal, bisa saja nanti bahan metalnya tuh terlepas, dia bisa kelebihan metal di dalam minumannya. Tergantung bahan apa yang mereka pakai. Nah, ini dalam bentuk elektrolisis yang lebih besar, jadi alat semacam dispenser yang menghasilkan air hidrogen. Ya. Nah, ini juga bahayanya sama seperti di sini ya, metalnya ini bisa mengotori airnya. Terus kita perhatikan kadarnya ini ya, 3 macam ini rata-rata kadarnya antara 1,5 sampai 2 atau 3 gitu ya, ambil tengah-tengahnya. Tapi kalau yang dari Alpha Hope kadarnya bisa mencapai 11. Jadi bisa 5 kali lipat. Ya. Dan cara produksinya juga unik. Ini nggak pakai listrik, nggak pakai metal gitu. Semuanya tuh sudah di-compact ke dalam tablet ini. Ini tabletnya begitu cemplung ke dalam air, barulah terjadi reaksi yang menghasilkan hidrogen. Nah, ini kita kembali pada teknologi mikro nano bubble. Jadi ada mikro, ada nano. Mikro itu ukurannya tuh 1 sampai 100 mikrometer. Kalau nano di bawah 1 gitu ya. Jadi di sini gelembung yang akan dihasilkan tuh ukurannya ada yang nano, ada yang mikro. Nah, dibandingkan gelembung yang biasa terjadi pada cairan gitu ya. Kalau ada gelembung udara itu ukurannya tuh besar ya, 100 sampai 2 mm gitu. Makin besar gelembungnya, dia makin cepat naik ke atas dan pecah. Jadi kalau gelembungnya kecil-kecil, dia bisa bertahan di dalam air itu. Jadi di sini kalau lihat gambar di kanan, yang lebih ke bawah ini lebih nano gitu ya, yang mikro akan lebih ke atas. Ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini hasil dari Alpha Hope. Yang ini yang ada di pasaran, air hidrogen. Kita bisa lihat dari ukuran gelembungnya. Ya. Di sini gede-gede, di sini halus-halus. Jadi gede dia akan makin cepat naik ke atas dan menguap. Tapi kalau halus dia bisa bertahan, ditambah teknologi mereka tuh bisa tahan sampai 4 jam stabil. Jadi sama-sama minum air hidrogen, tapi nasibnya tidak sama. Nah, sekarang bahan kedua PQQ ya. PQQ ini khusus kerjanya tuh di mitokondria. Mitokondria ini dia bikin menjadi lebih panjang-panjang dan lebih aktif. Gitu. Nah, ini istilahnya biogenesis. Jadi dia mempengaruhi nasib dari mitokondria kita. Ahli-ahli sedang menekuni ini kaitan mitokondria dengan kesehatan kita. Jadi kalau mitokondrianya sehat, banyak, tubuh juga akan lebih sehat. Nah, mitokondria yang dipengaruhi oleh PQQ ini terutama yang ada di otak. Ya. Jadi dia akan mempengaruhi fungsi otak kognitif ini. Nah, ini tadi kan ancaman zaman sekarang orang menua dengan pikun. Gitu ya. Ini jadi penting sekali bahan ini supaya orang bisa tua tapi tidak mengalami kepikunan. Ini hasil penelitian juga tentang PQQ, dia punya efek jadi awet muda. Khususnya otaknya awet muda. Kalau hanya kulit dengan skincare, kulitnya awet muda, tapi otaknya cepat tua kan juga percuma juga. Ya.
Ini disebut nootropik karena dia punya kecenderungan melindungi otak. Lalu di mitokondria tuh menghasilkan energi buat sel itu fungsinya tergantung sekali dengan energi yang dihasilkan mitokondria. Secara keseluruhan tubuh kita tuh energi kita beraktivitas dari pagi sampai malam. Sekali lagi kalau orang sudah makan siang tuh udah low bed itu berarti mitokondrianya kerjanya sudah nggak bagus. Lalu PQQ punya efek anti radang juga. Nah ini kondisi kronis ini radang ini sangat nggak bagus karena dia bikin kerusakan di mana-mana. Alpha Hope itu kok bisa bikin hidrogen tanpa listrik, tanpa elektrolisis gitu ya. Ini salah satu kuncinya teknologi dia menggunakan magnesium. Jadi magnesium nanti bereaksi dengan air, ya terjadilah pelepasan hidrogen yang tersimpan di tablet itu. Makanya setelah terjadi bubble, magnesiumnya mengendap di gelas itu akan kelihatan jadi seperti ada apa namanya pasir-pasir halus. Ini perlu jadi dibilas juga, jangan hanya minum airnya karena magnesium ini juga diperlukan oleh tubuh kita ya. Di kanan ini gambaran peranan magnesium bagi tubuh kita. Di otak misalnya dia bikin kalau kurang magnesium ya, dia bikin otaknya cepet capek. Kalau belajar belum 15 menit tuh sudah ngantuk itu mungkin dia kekurangan magnesium. Selama ini kita bilangnya kekurangan oksigen, tapi ternyata magnesium juga penting. Ya. Cepat capek, kalau dipaksakan dia gampang sakit kepala, lalu tidur juga nggak bisa pulas, terus gampang cemas, banyak pikiran. Gitu. Itu ada hubungan dengan magnesium ini. Lalu di pencernaan, orang yang suka kram perut ya, kram usus itu mungkin kekurangan magnesium. Kalau sering kram otot, sering kram usus, mensnya juga sakit misalnya, itu lebih mungkin lagi. Sudah ada 3 kram, ini magnesiumnya dicukupkan dulu. Oke, jadi simpulannya kita hidup sekarang di zaman yang makin banyak radikal bebasnya. Kita nggak bisa lari. Di luar rumah maupun di dalam rumah, radikal bebas ini akan selalu ada. Belum lagi bicara makanan apa yang kita makan. Orang yang suka rebusan dengan orang yang suka gorengan sudah beda. Gitu. Radikal bebas ini bikin kita cepat menua, ya. Yang kelihatan bukan hanya di kulit, tapi juga di seluruh organ kita. Nah, kalau selnya terkena, DNA-nya terkena, itu menjadi cikal bakal kanker. Nah, penangkalnya antioksidan, Tuhan sudah sediakan dari luar maupun dari dalam tubuh kita. Kalau dia tidak tercukupi karena nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, kita bisa upayakan dengan menambahkan suplemen ya, walaupun nggak bisa menggantikan 100%. Nah, ada macam-macam suplemen antioksidan ya. Kita sudah singgung juga macam-macam. Kita mesti kenali. Jadi jangan merasa aman, oh saya minum vitamin C kok setiap hari. Itu baru salah satu antioksidan. Kita perlu aneka antioksidan supaya mereka saling melengkapi. Oke. Nah, kalau dari kalori, ini tadi kita dalami baru alpha home. Ini masih ada 2 jenis antioksidan lagi. Kita akan bahas di lain waktu. Oke, itu yang saya bisa bagikan. Halo? Ya, Nah, sebentar saya. ya, Nah, ya dok. das. Ya, terima kasih nih dokter.
Jadi betapa pentingnya hidrogen, PQQ ya dok. Magnesium ternyata ya banyak hal yang sudah kita belajar di Dokter Wijaya nih. Supaya kita bisa menjaga awet muda. Otak kita dibikin muda ya dok. Nggak cuman skincare doang, tapi otak juga. Iya, Otak penting. juga. Iya, iya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Sesi bertanya ya dok ya. Iya, Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya nih. Kita belajar dan belajar terus nih sama Dokter Wijaya nih. Ya, supaya kita sehat sampai tua ya teman-teman ya. Siapa nih mau bertanya? bahannya berat ya. Saya Thank mau you. nanya Bu Irina. Ya, Bu Weni dari Bandung. Silakan Bu Weni, apa kabar nih? Baik, makasih. Saya Ya, mau nanya sama Dokter Wijaya ya dari penjelasan tadi tentang sel mitokondrianya. Ya, Kalau orang sampai bisa kena cancer kan katanya ada yang tidak seimbang, katanya ke itu ya. iya. Nah, itu dari mitokondrianya atau apanya lagi, dokter? Mitokondria itu salah satu karena peranan dia kan tadi menghasilkan energi, ya ATP itu peran utama dia di situ. Tuh kan. Tapi kalau energi ini kurang, itu seluruh sistem terganggu. Ya, kita bayangkan listrik di rumah kita, gitu ya. Voltasenya kalau turun, semua peralatan terganggu. Iya, betul sih. ya, Aha. ya. Nah, Oh, jadi kalau untuk kanker tadi kaitan nanti aha. dengan sistem imun kita. Kanker itu mestinya sistem imun kita bisa mengenali dan langsung menyerang tadi dengan perang kimia, dengan dimakan sel yang rusak itu gitu supaya dia tidak berkesempatan berkembang biak. Nah, jadi kalau ATP mitokondria kurang, sel imun kita juga loyo, ya peluang kita melawan kanker juga jadi berkurang gitu. Nah, kalau kaitan peluang sebelum terjadi eh, ke cancer yang mungkin baru bisa dideteksi, apa Hmm, sebelumnya dari antibodinya mungkin udah mulai suka gampang sakit atau gitu? iya, iya, itu Oh, sudah ya. sudah peluangnya meningkat untuk orang jadi kena cancer karena sistem imun kita jadi lemah. Oh ya ya. Berarti kalau gitu, kalau udah ada diimbangi juga dengan olahraga gitu, makanan sehat itu jadi Hmm. udah saling mendukung ya. Iya, jadi yang kita bahas 5 pilar kesehatan itu lima-limanya harus kita kuatkan supaya kita bisa hidup dalam kondisi normal, berfungsi penuh dengan sistem imun yang baik. Oh ya, oke. Ya, makasih dokter. Ya, sama-sama. Ya, ini ada lagi teman lain yang mau bertanya? Siapa nih mau bertanya? Ini mumpung Dokter Wijaya nih ada bersama kita nih. Bisa langsung bertanya. Mau nanya Bu Irina, selamat Ya, Bu malam. Lina. Silakan Bu Lina. Eh, Dok, kalau pasien kanker payudara, Nah, tapi masih dalam proses kemoterapi juga, dan ya, kemarin sudah pakai PET, apa disarankan minum Alfahop itu, Mbak, Dok? ya. Karena masih kemo, Alpha belum Hope operasi, belum ya, dioperasi, tapi masih kemo. ya. Jadi kalau kita lihat ini hidrogen ini itu ada ya di dalam makanan kita juga. Tuhan juga ciptakan itu di dalam tubuh kita juga gitu. Maka
molekul hidrogen yang kita konsumsi ini mestinya sangat aman gitu buat semua kondisi. Tadi dia kan salah satunya menguatkan liver dalam mendetoks. Ya. Nah, kita kalau kasih kemoterapi itu kan kita dengan sengaja memasukkan racun ke badan kita. Dengan perhitungan si sel kanker ini lebih rakus sehingga dia makan racun itu lebih banyak dan dia mati duluan gitu. Sementara sel-sel tubuh kita juga mengalami kerusakan tapi masih dalam ambang yang bisa ditolerir oleh tubuh kita gitu. Nanti kalau selesai kemonya, sel kankernya diperhitungkan itu sudah habis, sel tubuh kita akan pulih pelan-pelan. Itu perhitungan matematis di atas kertas seperti itu. Ya. Tapi orang pakar-pakar itu juga menyadari resiko yang diambil gitu ya. Pada waktu sistem imunnya juga anjlok karena kena kemo itu, dia lebih beresiko terkena infeksi. Lalu sistem tubuh organ semua juga drop karena rusak semua, dia juga lebih rentan mengalami penyakit-penyakit yang membutuhkan keseimbangan organ-organ tubuh itu. Bahkan mereka juga dapatkan kalau misalnya kemo terhadap kanker payudara misalnya, dia berhasil. Tapi pada waktu sistem imun itu anjlok, kemungkinan terjadi mutasi pada sel di organ lain juga meningkat. Gitu. Jadi bisa bikin kanker di organ lain. Gitu. Ya. Ini memang resiko. Gitu. Tapi kenapa dilakukan? Ya karena ini pertempuran. Masa ada musuh kita diem-diem aja. Gitu. Ya. Otomatis para dokter berusaha untuk melawan itu. Walaupun disadari efek samping itu nggak bisa dihindari. Nah, di sini perlunya kita combine, ya, holistik tadi. Secara barat senjatanya radiasi dengan kemo misalnya. Kita imbangi dengan bahan-bahan yang membantu pemulihan sel-sel yang ada, jangan sampai juga sakit. Gitu. Ya. Oke. Jadi penting ya dok untuk Alpha Hope ini ya dok ya. Penting, saya penting. Terima kasih dok. Ya. Kejar-kejaran ya dok, pemulihan sama penghancuran Iya. kansernya ya. Iya. Kalau kondisi menghadapi apa tadi cancer dengan banyaknya radikal bebas dari radiasi atau dari kemo itu, kita mungkin nggak cukup dengan Alpha Hope, kita bisa tambahkan SOD tadi. SOD juga suatu antioksidan yang sangat kuat. Jadi kelihatan di produk Calorie ini mereka menekankan soal anti radikal bebasnya itu lebih dari yang lain-lain. Okay. Jadi di sini lebih menekankan di anti radikal bebasnya itu ya dok ya. Kalau lihat komposisi produknya ada 3 yang kerjaannya di anti radikal bebas. Rupanya karena memang tidak sederhana gitu. Antioksidan itu bukan sekedar satu merek, satu label gitu ya. Di dalamnya itu cukup rumit. Kelihatan di presentasi ini kan sudah rumit. Saya bayangkan tuh yang bikin tuh jauh lebih rumit. Iya. Cuman artinya salah satunya tuh dari untuk menjaga semuanya tuh di sini lebih diutamakan di anti radikal bebasnya ya. Ya, si hidrogen ini menjadi ujung tombaknya, yang Ya, first line, ya first line-nya, karena dia ukurannya paling kecil. Jadi dia
bisa masuk ke semuanya dalam jumlah yang banyak, dia sudah berjaga-jaga di semua tempat. Kalau masih kurang, baru kita tambahkan antioksidan yang kerjanya lebih spesifik. Jadi intinya untuk semua penyakit juga bisa ya dok ya? Bisa. Yang sakit maupun yang sehat belum bisa juga. Sehat belum tentu juga bersih radikal bebas intinya. Iya. Ya. Terima kasih dok. Ya, saya pernah baca buku itu. Dia tulis, Anda pikir polusi di luar rumah itu lebih tinggi. Gitu. Coba dia kasih daftar di dalam rumah yang ternyata menimbulkan polusi. Gitu. Saya waktu baca itu ya kaget juga, nggak nyangka. Gitu. Kita kan bayangannya kan asap knalpot, asap pabrik di luar sana gitu kan. Ternyata di rumah dia bikin obat nyamuk bakar, baygon disemprot kemana-mana misalnya gitu. Dia meracuni sendiri. Pewangi ruangan juga ternyata ya dok. Iya, kalau orang tua si bapaknya merokok misalnya, itu dia nempel di baju. Jadi kalau dia pulang dia langsung gendong bayinya ikut merokok itu. Jadi di dalam rumah pun banyak yang menimbulkan radikal bebas ya. Iya. Pernah kan ada satu postingan tuh seorang kena kanker limfoma. Ternyata dia pakai pewangi pakaiannya itu berlebihan. Apa benar dari situ kita belum lihat penelitiannya ya. Tapi itu sudah satu sinyal gitu. Mau wangi ya jangan sampai begitu amat. Semua Ya. dikasih pewangi, ujung-ujungnya kanker gitu. Kalau aromaterapi gimana dok? Prinsipnya sama sih, jangan berlebihan. Kan Aroma, ada tuh yang aromaterapi bikin rileks gitu. ya. Jadi rileksnya jangan mengandalkan hanya itu. Ada banyak cara untuk bikin rileks, di-combine aja semuanya. Musik juga bikin rileks, massage juga bikin rileks kan. Iya, massage enak. Ya, teman-teman barangkali ada yang mau bertanya lagi? Udah jam 9. Pertanyaan terakhir dah nih. Udah jam 9 soalnya. Bu Bebi, malam Bu Bebi. Ada yang ingin bertanya? Terakhir nih. Kalau nggak ada yang bertanya, kita mungkin tutup ya. 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 Oke. Terima kasih Dr. Wijaya Ya, yang sudah sama-sama. mengajarkan kami banyak hal untuk kesehatan kami semuanya. Sehat Ya. selalu Dr. Wijaya ya. Jadi kita Ya. tunggu Zoom berikutnya lagi, Dok. Ya, jadi pesannya si para pakar sudah susah payah bikin produk ini, saya sudah susah payah untuk menjelaskan, tinggal minum aja jangan jadi susah payah. Oh, ini enak nih. Kita sebetulnya beruntung loh. Kita nih kami ini beruntung yang tinggal terima hasilnya saja. Jerih payah dari para dokter, para ilmuwan. Kami yang enak tinggal hasil akhir, tinggal menikmati saja. Dan kami bersyukur bisa ketemu Dr. Wijaya yang mau berbagi buat kami semua. Oke ya, kita tutup ya Dr. Wijaya ya. Ya, sehat semua ya. Sekali lagi. Terima kasih dok. Terima kasih Sama-sama. dok. Dr. Wijaya, terima kasih Bu Irina. Sama-sama. Ya Pak Sudi, teman-teman semuanya, Pak Hendy, teman-teman semuanya ya. Kita ketemu lagi, kita tunggu ya Dr. Wijaya berbagi lagi ya dok ya. Jangan bosan berbagi buat kami ya. Sama-sama. Terima kasih, oke, selamat malam semuanya. See you. Malam. Ya.